Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan naikkan satu materi firman Tuhan yang saya beri tema, Tuhan, aku takut. Nah, saudara, untuk itu saya akan landasi firman Tuhan ini dari kitab 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kuasa dan kasih dan pengendalian diri. Amin. Jadi di ayat ini sangat jelas bahwa Elohim tidak memberi kita roh ketakutan. Jadi kalau kita takut, itu berarti berasal dari siapa? Pasti bukan berasal dari Tuhan. Bisa dari diri sendiri, tapi juga bisa dari setan, saudara. Nah, takut itu tiap manusia pasti memilikinya. Tidak peduli setinggi apapun jabatan yang dia miliki, ketakutan itu ada di dalam diri manusia. Karena itu adalah pelengkap yang Tuhan berikan kepada manusia untuk keamanan diri. Tetapi jikalau ketakutan itu sudah sangat berlebihan, itu yang tidak wajar. Kita tentu tahu bahwa ada orang yang takut tidak berani pegang ular, takut terjun dari tempat yang tinggi, takut berhadapan dengan singa, itu sebetulnya adalah rasa takut yang masih dalam bentuk wajar. Tetapi saudara-saudara, jikalau ada orang yang takut memberitakan Injil, itu berarti sudah tidak wajar, saudara-saudara. Karena kita tahu bahwa saya pernah menanyakan kepada salah seseorang, saya katakan, kamu pernah nggak memberitakan Injil? Dia bilang nggak pernah. Loh kenapa? Saya takut. Takut apa? Takut ditolak. Ya nggak apa-apa kalau ditolak. Kan orang berhak dan bebas untuk menolak maupun menerima. Sekarang apa jadinya seandainya semua orang percaya tidak memberitakan Injil? Apakah mungkin keselamatan bisa terbagi sampai pada diri kita? Saya rasa tidak. Kita bisa percaya kepada Bapa Yahweh, itu juga karena ada orang yang punya keberanian untuk memberitakan Injil. Jadi kenapa kita takut ditolak? Kenapa kita takut putus pertemanan? Kenapa kita takut dihujat? Kenapa kita takut dilecehkan? Bukankah itu adalah perintah dari Tuhan yang berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Lalu kapan kita bisa pergi? Kita memberitakan Injil kepada orang tua, kepada anak kita, itu pun juga tidak berani. Nah, itulah yang saya katakan ketakutan yang tidak wajar. Belum lagi kalau kita mau mempelajari tentang apa itu ketakutan yang ada pada diri manusia. Pada dasarnya, saudara, manusia itu memiliki ketakutan akan 3 hal. Apa kira-kira ketakutan yang ada pada diri manusia? Saya pelajari dan ternyata hanya ada 3. Yang pertama adalah orang takut miskin. Dan yang kedua, orang takut sakit.
Dan yang ketiga, orang takut mati. Ketiga hal ini, itu yang sebagian besar secara global ditakuti oleh manusia. Tetapi anehnya saudara, ada orang yang takut miskin. Cuman anehnya, ada orang yang sudah miskin tapi takut miskin. Itu sebetulnya artinya ketika seseorang itu takut miskin, berarti dia adalah orang kaya. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi sebenarnya segala sesuatu itu bisa diambil dari sisi positif. Karena ketakutan itu adalah senjata setan yang paling ampuh untuk menyerang manusia. Kenapa? Kok ada orang yang mengalami ketakutan? Saya yakin semua orang pasti punya. Tetapi ketakutan itu muncul karena orang tersebut tidak merasa memiliki kemampuan untuk mengalahkan sesuatu. Tadi pada awalnya saya sudah mengatakan ada orang yang takut pegang ular. Tapi apakah semua manusia itu takut pegang ular? Ternyata tidak. Sampai ada yang disebut pawang ular. Takut ketinggian. Apakah semua orang itu pasti takut ketinggian? Juga tidak. Ya. Nah Bapak Ibu, kenapa sih mereka kok punya nyali, punya keberanian? Karena tentu dia punya sebuah prinsip bagaimana caranya untuk mengalahkan ketakutan itu. Jadi ketakutan itu adalah sebuah pengakuan kalau dia tidak mampu untuk berhadapan dengan apa yang ditakutkan. Perhatikan kata di ayat tadi, saudara. Ya, saya ulang sedikit. Ayat tadi mengatakan, sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Nah, melainkan, nah di sini ini adalah tamengnya atau perisainya. Bagaimana agar kita tidak takut, yaitu melainkan kuasa dan kasih dan pengendalian diri. Kuasa, yakin nggak kita punya kuasa? Yakin nggak kita punya kasih? Seperti yang tadi saya katakan, takut memberitakan Injil itu sudah sangat tidak wajar. Karena ibarat seperti saudara tahu seseorang rumahnya sedang terbakar dan saudara tutup mata, saudara berdiam diri, itu adalah sesuatu ketakutan untuk memberitahu bahwa rumahmu sedang terbakar, itu sangat tidak wajar. Dan saya katakan dengan tegas bahwa keselamatan di atas muka bumi ini tidak pernah ada, kecuali di dalam nama Bapa Yahweh dan Adonai Yeshua HaMashiach Waruah HaKodes. Di luar itu tidak ada keselamatan. Karena apa? Karena manusia ini telah dibeli dan harganya telah tunai dibayar. Yaitu bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah, yaitu darahnya Yeshua HaMashiach. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita akan mempelajari, perhatikan kata pengendalian diri. Pengendalian diri ini saya coba cari di dalam teks aslinya. Itu ternyata ditulis dengan kata umusar. Umusar ini lebih tepat diterjemahkan dengan disiplin. Lalu apa yang dimaksud dengan disiplin? Disiplin itu diambil dari bahasa Latin
yaitu disciple atau pengikut sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain atau pada diri sendiri secara patuh, tertib, dan taat, serta tidak berubah-ubah. Itu arti dari disiplin, saudara. Contoh misalnya, saya disiplin, setiap ibadah tidak pernah mau terlambat, itu disiplin. Saya disiplin, selalu pakai talit saat ibadah umum seperti ini. Itu disiplin. Ya. Jadi kemampuan seseorang mengendalikan perilaku yang berasal dari diri sendiri sesuai dengan hal-hal yang sudah ditetapkan, diatur dari luar atau melalui norma yang ada. Kenapa orang bisa mengendalikan diri sementara yang lain tidak mampu di dalam pengendalian diri? Nah, di sini rupa-rupanya sumber utamanya adalah dari alam pikiran, saudara. Kalau kita melihat di dalam pikiran manusia, itu ada yang namanya pikiran sadar. Pikiran sadar itu bisa dilihat, ya. Di ujung sana atas itu ada seorang yang sedang memegang lensa atau binokular atau itu apa namanya kayak teropong begitu ya, teropong atau lensa ya, yang bisa untuk memperbesar sesuatu. Itu artinya bisa dilihat. Apapun yang kita lakukan yang bisa dilihat itu adalah pikiran sadar. Sementara pikiran bawah sadar itu tidak bisa dilihat. Makanya saya kasih gambar mata yang dicoret, nggak bisa dilihat. Sebuah contoh, misalnya saja, dulu kita kalau naik sepeda atau belajar naik sepeda, pasti pernah mengalami jatuh. Pernah nggak saudara? Pernah bukan? Tetapi apakah setelah jatuh lalu kita diam? Tidak. Kita akan berusaha lagi, terus berusaha sampai bisa. Orang main musik, apakah tiba-tiba langsung bisa? Tidak. Saya dulu belajar gitar, itu untuk pegang chord C saja, itu mesti tak toto dan jari-jari saya. Nah itu adalah alam pikiran sadar. Tetapi kalau itu terus-menerus dilakukan berulang-ulang, maka tidak perlu kita toto lagi tangannya, pasti akan sudah otomatis. Nah otomatis itulah yang disebut dengan pikiran bawah sadar. Jadi apa sebenarnya yang bikin orang mampu mengendalikan diri? Tidak lain adalah karena pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu merupakan energi yang akan mengakses ke dunia tanpa batas. Jadi selama kita melakukan sesuatu di alam pikiran bawah sadar, itulah yang mengontrol kehidupan kita. Coba saudara, kita ambil sebuah contoh kecil. Ketika hari menjelang ibadah, sebutlah hari Jumat, apakah kita ingat akan hari itu? Lalu ketika kita telah tiba di hari Sabat, atau di hari-hari ibadah, tetapi kita tidak mengalami kegelisahan. Artinya apa? Kerohanianmu itu berada di level bawah. Karena alam bawah sadarmu tidak berontak. Itu sebabnya saya pernah mengucapkan kalimat seperti ini. Jika dalam 1 minggu saudara tidak beribadah
dan hatimu tetap tenang, maka engkau sedang bermasalah dengan Tuhan. Kenapa? Karena alam bawah sadar pikiran saudara itu tidak mengakses ke Tuhan. Karena santai-santai saja, aku nggak ibadah juga nggak apa-apa kok. Tapi ketika level kita sudah naik ke atas, hubungan kita dengan Bapak Yahweh itu baik, maka saudara tidak ibadah itu rasanya gelisah sekali. Ada sesuatu yang sangat tidak nyaman. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Karena apa? Karena pikiran kita terus-menerus kepada Tuhan. Maka ketika hubungan kita dengan Tuhan itu memburuk, kita akan gelisah. Memang ibadah tidak harus datang ke tempat ini. Karena mungkin jauh letaknya, atau mungkin karena sakit, atau mungkin karena ada sesuatu yang lain yang tidak memungkinkan aku bisa ibadah. Tetapi saudara, selama kita masih memiliki kesempatan, kita masih memiliki waktu untuk kita bisa datang beribadah, datanglah dalam beribadah. Karena kalau sampai tidak, saya takut jangan-jangan level saudara hubungannya dengan Tuhan itu tidak konsisten. Karena kalau konsisten pertama kali muncul, pasti itulah yang muncul saudara. Misalnya saya ambil contoh bagaimana alam pikiran bawah sadar itu yang mengakses pada dunia yang tanpa batas. Ingat, antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu ada sekat yang namanya critical area. Critical area ini adalah sebuah area atau wilayah yang tidak bisa membuat pikiran sadar itu tembus ke pikiran bawah sadar. Padahal pikiran bawah sadar itu yang mengakses ke dunia tanpa batas. Contoh yang mudah, saya seringkali mengajak teman-teman, baik yang ada di Kehilat ini maupun teman di luar sana menggunakan WhatsApp. Saya bertanya begini, karena dia tanya, Pak Lukas kapan ke Israel lagi? Saya bilang rencana Januari. Ayo kamu ikut ke Israel. Nah, apa yang pertama kali diucapkan, itulah yang ada di alam bawah sadar. Ketika saya mengajak, ayo kita ke Israel. Orang secara otomatis berkata, aku tidak punya uang. Berarti alam pikiran bawah sadar itu secara otomatis mengakses bahwa aku orang miskin, aku tidak punya uang. Atau yang pertama kali muncul adalah, mahal sekali. Berarti tingkat level kita itu ada di bawah. Atau jawaban yang lain, kapan ya aku bisa ke Israel? Jawabannya ya, kapan-kapan. Seperti lagunya Gus Plus, saudara. Kapan-kapan. Ya kapan-kapan, gak jelas, saudara. Ada juga yang memberikan jawaban, yang berkata, wah kayaknya sih mustahil deh, saya bisa sampai ke Israel. Dari apa yang saya sampaikan ini, saudara bisa paham enggak? Bahwa alam bawah sadar itu adalah apa yang pertama kali muncul dari ucapan kita, dari pikiran kita secara otomatis. Itu baru pikiran bawah sadar. Kalau pikiran bawah sadar saudara itu ada di posisi yang atas, maka saudara akan mengakses hal-hal yang sangat luar biasa.
Kadangkala saya melihat ibu-ibu ketika pergi ke pasar, belanja, ya cuman 200 rupiah saja masih ditawar, saudara. Mungkin saudara berpikir, lah ya Pak Lukas ada duitnya. Nah, disinilah selalu orang berpikir, untuk 200 saja mesti ditawar, karena bagi saya duit 200 rupiah itu sangat berarti. Menurut saudara 200 rupiah atau 500 rupiah itu besar atau kecil? Baguslah, saudara berpikir kecil. Jadi kalau misalkan ada katakanlah orang yang ngambil untung 500, saudara nggak keberatan, bukan? Nah itu bagus, saudara. Tapi kalau sampai hanya 500 saja, sampai ditawar, itu kebangetan. Bahkan saya melihat kenapa sampai di terminal, orang rebutan penumpang sampai bunuh-bunuhan. Ada nggak yang seperti itu? Oh banyak sekali. Ya. Rebutan penumpang, tarik-tarikan, sampai bunuh-bunuhan. Karena dia menyadari bahwa satu penumpang itu sangat berharga bagi kami. Ya Bapak Ibu. Nah oleh karena itu, bagaimanakah caranya sekarang agar supaya kita bisa memiliki pemikiran bawah sadar kita itu berbeda dengan orang lain. Maka jalan satu-satunya yang kita pelajari adalah kedisiplinan di dalam kita melihat sebuah perkara atau kasus dalam perjalanan hidup di dunia ini. Belajarlah kita untuk mengucapkan sesuatu dengan percaya. Saudara waktu pagi mau ke sini pasti berhadapan dengan kaca, bukan? Saya berulang kali memberitahu kepada saudara sekalian. Cobalah bicara pada diri sendiri di depan kaca dengan percaya dan serius. Waktunya kapan? Oh bebas, mau kapan saja. Saya ambil sebuah contoh. Di dalam kitab suci, siapakah orang yang selalu berbicara pada diri sendiri? Ada enggak saudara yang tahu siapa dalam kitab suci orang yang selalu berbicara pada diri sendiri? Ketika dia takut, dia katakan, "Hai jiwa, bangkit." Gitu. Daud, pintar sekali. Daud itu selalu bicara pada diri sendiri. Saudara tahu Daud hidupnya itu dikejar-kejar oleh mertuanya. Dikejar untuk dibunuh. Dia dikepung sampai mengalami ketakutan. Tetapi dia selalu menghadapi ketakutan itu dengan dia berbicara pada diri sendiri. Saya akan bacakan beberapa ayat. Jadi saya ngajarin ini ada formatnya, ada contohnya, saudara. Kita baca di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengerang dalam diriku? Berharaplah kepada Elohim, sebab aku mau senantiasa menyanjung dia, karena keselamatan ada di hadapannya. Tehillim atau Mazmur 42 ayat 12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau mengerang dalam diriku? Berharaplah kepada Elohim, sebab aku mau senantiasa menyanjung dia, karena keselamatan dan Elohimku ada di hadapanku. Sudah 2 ayat saya tunjukkan bagaimana pemazmur ini ketika mengalami tekanan, dia tidak panik, dia tidak cari sesuatu yang melanggar firman Tuhan,
Tapi yang pertama adalah membenahi diri sendiri terlebih dahulu. Agar di dalam diri memiliki power, memiliki kemampuan, memiliki energi untuk bisa menjalani hidup. Di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 57 ayat 9. Bangunlah hai kemuliaanku, bangunlah hai kecapi dan harpa, aku mau membangunkan fajar. Perhatikan kata, bangunlah hai kemuliaanku. Artinya pemazmur ini tahu siapa dirinya. Dia adalah orang yang mulia. Dan saya katakan saudara yang hadir di tempat ini pagi ini, engkau bukan manusia sembarangan. Saudara itu adalah manusia-manusia istimewa di hadapan Tuhan. Engkau memiliki nilai yang sangat tinggi di hadapan Tuhan. Sampai untuk membeli engkau supaya selamat saja, kekayaan surga tidak cukup. Harus dengan darah pemilik Syamayim itu sendiri, yaitu Yeshua HaMashiach. Jadi pagi ini saudara, jalani hidup ini dengan percaya, tidak perlu takut, apapun yakini bahwa Tuhan selalu bersamamu. Mungkin saudara berkata, Pak, tapi faktanya aku banyak masalah. It's okay, no problem. Masalah itu selama engkau andalkan kepada Tuhan, masalah itu Tuhan sanggup untuk mengubah menjadi mujizat. Contoh gampang, saya selalu melihat seperti Yusuf, saudara. Apa Yusuf tidak bermasalah? Visinya gede, tetapi malah harus secara grafik turun. Enggak usah digubris orang mau ngomong apa. Karena faktanya ketika Yusuf sudah sukses di Mesir, Yusuf tahu bahwa untuk bisa sampai ke Mesir harus masuk sumur dulu. Harus jadi budak dulu. Sehingga dia bisa sampai di Mesir. Coba kalau dia tidak jadi budak, siapa yang akan membeli Yusuf sampai ke Mesir? Karena dia adalah orang merdeka dan juga tidak terkenal. Jadi saya katakan kalau hari ini engkau sedang dalam masalah, tidak usah takut. Serahkan masalah itu kepada Tuhan karena itu bagian dari munculnya mujizat-mujizat besar. Jadi enggak perlu takut saudara. Saya bacakan lagi dalam Tehillim atau Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Diberkatilah Yahweh, hai jiwaku, dan segenap batinku. Berkatilah nama kudusnya. Berkatilah Yahweh, hai jiwaku, dan janganlah melupakan semua kebaikannya. Berulang-ulang kita lihat Daud ngomong pada diri sendiri. Jadi tidak salah kalau kita melihat, sebutlah kucing, tapi yang dia lihat, aku adalah harimau. Kapan kita melakukan itu? Kenapa kita kadang tidak mau melakukannya, saudara? Kita perlu belajar. Kalau saya perhatikan di sini sangat banyak sekali mazmurnya dia yang selalu berkata, hai jiwaku, hai jiwaku. Di Tehillim atau Mazmur 104 ayat 1 juga dikatakan, berkatilah Yahweh, hai jiwaku. Ya Yahweh Elohimku, engkau telah menjadi maha besar. Engkau berpakaian kemuliaan dan kehormatan. Daud tidak pernah takut dia bisa membunuh Saul. Karena Daud juga bukan manusia cuman seorang diri, dia punya banyak pasukan, dia punya banyak pengikut. Dia lari bukan karena ketakutan, tapi dia lari
karena dia menghormati Saul, saudara. Bahkan di salah satu mazmurnya, dia katakan, jangan sampai tanganku mengusik orang yang diurapi. Jadi pelarian Daud sekali lagi bukan karena ketakutan, tapi dia tidak ingin tangannya berlumuran darah karena membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Mazmur 104 ayat 35. Biarlah orang-orang berdosa binasa di bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Berkatilah Yahweh, hai jiwaku, haleluya. Satu lagi, Mazmur 116 ayat 7. Kembalilah pada perhentianmu, hai jiwaku, karena Yahweh telah melimpahkan kebaikan atasmu. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini adalah karena Tuhan itu sangat luar biasa. Bapak Yahweh itu memberitahukan kepada kita melalui Daud bahwa kita dijadikan hidup di dunia ini adalah dijadikan untuk jadi pemenang. Jadi jangan pernah kita selalu belajar berusaha untuk selalu berkata mustahil, tak mungkin. Waduh, itu repot kalau kita sudah seperti itu terus, Bapak Ibu. Cobalah sekali waktu saudara berbicara kepada diri sendiri. Saya contohkan, misalnya saya. Ketika saya berada di depan kaca, saya akan berbicara pada orang yang ada di kaca itu. Hai Lukas, kamu adalah orang yang diberkati oleh Bapa Yahweh. Kamu adalah orang yang hebat. Sekolahmu boleh berantakan, tetapi kepandaianmu di atas rata-rata. Bisa nggak seperti itu? Bisa saja, saudara. Wah Pak lah, kalau saya ngomong begitu nanti dianggap sombong. Kesombongan itu bukan seperti itu, saudara. Orang miskin bisa sombong enggak? Bisa. Yang tahu kesombongan itu adalah diri kita dengan Tuhan. Ucapan kalimat-kalimat iman ini penting sekali. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dengan kita mengucapkan hal-hal itu, maka Bapa Yahweh memberikan pertolongan yang sangat luar biasa. Bahkan bukan cuma di ayat-ayat itu saja, saudara. Tetapi ada ayat-ayat yang lain yang juga intinya sama. Bicara pada diri sendiri. Coba sekali waktu pulang dari sini, enggak perlu saudara tanya, waktunya kapan? Waktunya bebas. Waktunya sembarang, mau kapan pun bisa. Cobalah engkau berdiri di depan kaca dan berkata, aku bersyukur kalau kamu sekarang sangat kaya raya. Kau banyak menolong orang. Kan tujuan orang kaya kan bisa menolong orang, betul enggak? Kecuali kalau saudara ingin kaya tapi untuk pamer. Atau saudara ingin hidup glamor, arogan. Sekarang kan banyak tuh orang-orang yang kaya arogan, saudara. Enggak bisa disenggol sedikit, bahkan bayangannya kesentuh orang saja barangkali enggak boleh. Itu kan kesombongan, saudara. Tetapi kalau kita hidup diberkati, kita bisa memberikan pertolongan untuk orang lain. Jadi tidak ada salahnya kalau kita berkata di depan kaca, aku bersyukur kalau kamu sekarang sangat kaya. Kau orang baik, kau banyak menolong orang. Dunia ini menjadi penuh warna karena keberadaanmu yang menghiasi dunia ini dengan kasihmu, dengan kehebatanmu, kecerdasanmu. Kau sangat pandai. Kita ngomong sama kaca itu, saudara. Kau juga mampu menyelesaikan masalah,
banyak orang, omset bisnismu luar biasa besar. Banyak orang akan tersenyum bahagia karena tangan kasihmu akan banyak memberikan pertolongan kepada orang lain yang tidak memiliki kemampuan seperti engkau. Bisa kita ngomong begitu? Coba saudara praktek. Saya katakan kalau engkau praktek seperti tiap hari terus ngomong begitu, lihat, hanya dalam 1 bulan saja saudara akan melihat sesuatu yang sangat berbeda dalam hidupmu. Bahkan mungkin sebelum 1 bulan, karena engkau mengucapkannya itu dengan percaya penuh, maka apa yang diucapkan itu pasti jadi. Ucapan-ucapan inilah yang membuat ketakutanmu akan lari terbirit-birit. Tetapi bagaimana dengan kondisi saya, Pak? Faktanya saya sedang terpuruk, ekonomi saya berantakan. Ingat bahwa itu terjadi karena alam bawah sadarmu sangat miskin dengan mindset yang salah. Di dalam kitab Matius 13 ayat 12 dikatakan, sebab siapa saja yang mempunyainya, kepadanya akan diberikan, dan dia akan dibuat berkelimpahan. Tetapi siapa saja yang tidak mempunyainya, bahkan apa yang dia punyai akan diambil daripadanya. Saya dulu waktu membaca ayat ini, saya cukup heran, saudara. Apa sih yang dimaksud oleh Tuhan ini? Mempunyainya itu punya apa? Ya. Tetapi dalam pembelajaran saya tahu bahwa yang disebut mempunyai di sini adalah prinsip dan konsep alam semesta. Matius 25 ayat 29. Sebab setiap orang yang mempunyai dia akan diberi dan dia akan berkelimpahan. Namun dari orang yang tidak mempunyai, bahkan apa yang ia miliki, hal itu akan diambil daripadanya. Wow, ini berulang-ulang kali diucapkan oleh Yeshua. Pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya berkelimpahan. Sekali lagi, berkelimpahan. Makanya kalau kita punya prinsip, Tuhan, aku tidak takut sekarang karena aku tahu siapa diriku. Maka apapun yang kau ucapkan itu pasti jadi. 1 Korintus 14 ayat 12. Demikian pula kamu, karena kamu adalah para pegiat roh-roh, berusahalah untuk meraihnya supaya kamu dapat berkelimpahan bagi pembangunan kehilat. 1 Tesalonika 3 ayat 12. Dan Tuhan kiranya membuat kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, juga terhadap semua orang, sebagaimana juga kami terhadap kamu. 1 ayat lagi, 1 Tesalonika 4 ayat 1. Kemudian selebihnya saudara-saudara, kami meminta dan menasihati kamu di dalam Tuhan Yeshua, sebagaimana kamu telah menerima dari kami, bagaimana seharusnya kamu berjalan dan menyenangkan Elohim, agar kamu semakin berkelimpahan. Jadi orang berkelimpahan itu salah atau benar? Benar. Berkelimpahan itu bukan cuman yang sifatnya rohani, tidak. Tetapi juga yang bersifat jasmani. Engkau bisa berkelimpahan dalam keuangan. Salah atau tidak ya? Tidak. Saudara berkelimpahan dalam kasih, salah tidak? Tidak. Makanya kalau ada orang
yang mengatakan teologi kemakmuran itu sesat, itu adalah yang saya sebut ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kalau dibilang kemakmuran itu sesat, ya udah ayo kita rame-rame jadi orang miskin semua. Supaya rohani kita naik tinggi, begitu? Tidak, saudara. Saya mau tanya di sini, jawab dengan tegas. Siapa yang ingin hidup miskin, angkat tangan. Ada? Enggak ada. Tapi pertanyaan yang kedua, siapa yang ingin hidup berkelimpahan, angkat tangan. Nah, semua angkat tangan. Itu membuktikan bahwa sebetulnya kalau ada pendeta yang memberitakan teologi kemakmuran itu sesat, sebetulnya saya boleh nyebut itu pendeta munafik. Saudara setuju? Karena faktanya pendeta itu juga butuh uang, betul enggak? Pergi ke toko atau ke mall atau kemana, naik mobil, beli bensin, pakai duit enggak? Pakai. Enggak bisa saudara bayar dengan iman, tidak bisa. Kalau tidak ada duit, bensin tidak turun, kan begitu. Tapi orang yang berkelimpahan, pelit, dan orang yang berkelimpahan tidak bisa tolongin orang lain, itu yang salah. Tapi kalau berkelimpahan itu harus, dan Bapa Yahweh akan buat kelimpahan saudara semakin menjadi-jadi. Jadi ada pepatah yang berkata, di bumi kaya raya, mati masuk surga. Itu yang Tuhan mau, saudara. Coba kalau kita beritakan aja teologi kemiskinan, siapa yang mau ikut Tuhan? Enggak akan ada yang mau. Tetapi ikut Bapa Yahweh itu sangat luar biasa. Dia kasih kita jaminan keselamatan yang pasti, dan dia kasih kita kekayaan. Kalau saya bicara kekayaan, bukan selalu bicara duit. Tapi saudara kaya dalam hikmat, itu bisa juga. Saudara kaya dalam kasih, itu bisa juga. Saudara kaya dalam menangani sebuah kasus orang lain, itu juga bisa. Pokoknya segala kaya, kaya damai sejahtera. Kalau saudara kaya damai sejahtera, marah-marah enggak? Tidak. Makanya kalau saudara yang masih gampang marah, Anda dalam miskin, dalam kemiskinan. Kalau yang namanya berkelimpahan, orang tidak akan gampang ngamuk, bantingi piring dan sebagainya. Kalau saudara masih seperti itu, maaf, Anda dalam kemiskinan. Kemiskinan apa? Mental, mentalnya miskin, saudara. Perkara kecil saja kudu dibanting. Kenapa sih tidak harus bicara dengan baik-baik begitu? Tapi harapan saya, bagi saudara yang masih gampang marah, masih gampang bantingi barang-barang, bertobat. Karena hari ini Bapak Yahweh akan jadikan engkau sebagai orang yang kaya dalam segala perkara. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah pemberitaan firman-Mu. Biarlah kami akan belajar untuk kami melihat siapa diri kami. Karena kami tahu bahwa kami adalah orang-orang pilihan-Mu. Orang-orang yang diberkati Engkau. Kami mohon Bapa berkati kami yang ada di sini. Engkau juga memberkati orang-orang yang ikut streaming kami. Sehingga kehidupan mereka bisa membuktikan seperti orang-orang Israel yang tinggal di tanah Goshen. Mereka semua hidup dalam kelimpahan-Mu. Sekalipun mereka ada dalam tekanan, tetapi mereka memiliki kebebasan dalam spirit. Terima kasih Bapa, meteraikan firman Tuhan ini di dalam hati umat-umat-Mu semuanya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach,
Kami sudah berdoa, semua berkata, amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah hari raya yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Shavuot, pada hari Kamis 25 Mei 2023 pukul 6 sore dengan tema Hujan Awal, Hujan Akhir dicurahkan kepada kita. Ibadah Rabu digabung Kamis. Akan dilangsungkan pemberkatan perkawinan pasangan Giovanni Wijaya dengan Lydia Wardana Sentosa pada hari Sabtu 20 Mei 2023 pukul 10 pagi di Kehilat Aleph Tau Magelang. Divisi Ibadah Youth mengajak teman-teman yang berjiwa muda untuk hadir dalam Fire of the Spirit yang diundur menjadi hari Sabtu 20 Mei 2023 pukul 6:30 malam di Kehilat Aleph Tau Magelang. Terdapat acara tukar kado dengan ketentuan minimal harga Rp10.000. Dibungkus dengan kertas warna merah, kado bisa berupa barang ataupun makanan. Bagi teman-teman yang hadir, diharapkan mengenakan pakaian dengan warna-warna api sesuai dengan tema Fire of the Spirit. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Amin. Ya, itulah pengumumannya. Kita akhiri kebaktian kita, mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan pulang, jaga lindungi mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka vihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapa Faruk atapa sadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit ne kau friat mat kau fri fahem teka syekar ala peka wa esteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata momoe kau faruk ata betsoteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yahweh, Manawilecha,
יברכך וישמרך יפארך. Haleluya, selamat pulang, selamat beraktivitas. Bapak Yahweh memberkati. Dilah Sahabat Bapa siaran. Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.